Hai guys, gimana kabar kalian semua? Ketemu lagi dengan channel Draw Magic di sini. Sebuah channel yang akan membahas tentang alur cerita film, baik film dari dalam maupun luar negeri. Dan tidak lupa saya doakan, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak lupa juga saya untuk mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Serta tekan tombol like dan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update video dari channel ini. Pada kali ini saya akan membahas tentang alur cerita film yang berjudul Pinocchio. Tidak perlu berlama-lama lagi, lanjut pasang handsfree Anda dan langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seekor belalang yang bisa berbicara. Belalang tersebut bernama Jimmy. Pada saat itu, Jimmy sedang mencari sebuah tempat yang bisa dia gunakan untuk menghangatkan tubuhnya. Yang pada akhirnya, Jimmy masuk ke dalam rumah seorang pemahat kayu yang bernama Geppetto. Di rumah itu, Geppetto tinggal bersama seekor kucing yang bernama Figaro dan seekor ikan yang bernama Cleo. Pada malam itu, Geppetto akhirnya bisa menyelesaikan pekerjaannya dalam membuat sebuah boneka marionet, di mana boneka tersebut dibuat terlihat sama persis dengan mendiang putranya. Karena boneka tersebut terbuat dari kayu pohon pinus, akhirnya Geppetto memberinya nama Pinocchio. Di saat Geppetto sedang sibuk dengan bonekanya itu, tiba-tiba dia kedatangan seorang tamu yang hendak membeli koleksi jam kayunya, akan tetapi, Geppetto mengaku kalau dia tidak menjual jam kayunya itu, karena benda tersebut peninggalan dari mendiang istrinya. Setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, Geppetto lanjut bersiap-siap untuk tidur. Sesaat sebelum tidur, Geppetto melihat sebuah bintang di langit. Dan di saat yang bersamaan, dia mengucapkan sebuah permohonan dengan sepenuh hati. Dan tidak lama setelah Geppetto tertidur, sebuah sinar terang dari atas langit masuk ke dalam rumah Geppetto dan secara ajaib menghidupkan boneka Pinocchio. Jimmy sang belalang yang ada di dalam sana pun sempat kaget, karena melihat boneka Pinocchio yang tiba-tiba hidup dan bisa berbicara. Tidak lama dari itu, datang seorang peri yang menghampiri mereka berdua. Kemudian peri tersebut berkata, jika Pinocchio ingin menjadi seorang anak laki-laki, maka ia harus bisa bertindak jujur dan tidak boleh egois, sehingga nantinya dia bisa menjadi seorang anak laki-laki yang bisa membanggakan ayahnya yaitu Geppetto. Dikarenakan Pinocchio masih belum tahu tentang sebuah kehidupan, maka peri tersebut mengutus Jimmy sang belalang untuk bertanggung jawab dan membimbing Pinocchio, serta mengajarinya tentang sesuatu yang benar dan yang salah. Setelah itu Geppetto terbangun dari tidurnya karena ia seperti mendengar sesuatu. Setelah menyalakan lampu kamarnya, Geppetto pun kaget setelah melihat boneka Pinocchio-nya yang hidup dan juga bisa berbicara. I sure did. Hello, Pops. And I can walk. Geppetto merasa sangat bahagia sekali, karena sudah sekian lama dia mengharapkan kehadiran seorang anak ada di dalam rumahnya. Akhirnya mereka berdua merayakan kejadian tersebut dengan memutar sebuah musik dan sambil menari bersama. Dan sejak saat itu, hari demi hari kehidupan Geppetto menjadi jauh lebih berwarna. Setiap harinya mereka melakukan pekerjaan rumah bersama-sama, layaknya seorang ayah dan anaknya. Setelah beberapa hari menjalani kehidupan bersama, Geppetto berpikir kalau sekarang ini sudah waktunya Pinocchio untuk mulai bersekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, dia mengingatkan kepada Pinocchio tentang beberapa hal, dan menyuruh Pinocchio untuk pulang lebih tepat waktu. Di mana sebenarnya Geppetto merasa khawatir, akan tetapi dia harus tetap mengirim Pinocchio ke sekolah, agar ia bisa merasakan seperti anak-anak lainnya. Dari dalam rumah Geppetto,
terlihat Jimmy yang terlambat bangun, jadi dia segera bergegas untuk menyusul Pinocchio ke sekolahannya. Ketika hendak berangkat, Jimmy bertemu dengan seekor burung camar bernama Sofia, dan burung tersebut bersedia untuk mengantarkan Jimmy ke sekolah Pinocchio. Saat di tengah perjalanan menuju ke sekolah, Pinocchio tiba-tiba dihadang oleh seekor rubah penipu bernama John dan temannya yang bernama Gideon. Mereka mencoba mengajak Pinocchio untuk bergabung ke sebuah pertunjukan teater. Mereka meyakinkan Pinocchio sambil berkata, kalau Pinocchio ingin menjadi anak laki-laki yang baik dan bisa membuat ayahnya bangga, maka dia harus menjadi seseorang yang terkenal. Tanpa Pinocchio ketahui, bahwa sebenarnya John dan Gideon sedang berbohong, karena tujuan mereka yang sebenarnya ingin menjual Pinocchio kepada seorang pemilik pertunjukan teater yang bernama Stromboli. Beruntungnya, sebelum Pinocchio terjebak dengan omongan John dan Gideon, Jimmy datang dan menyelamatkannya serta berhasil kabur dari kedua penipu itu. Alhasil Pinocchio bisa melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Sayangnya, setelah beberapa saat masuk ke dalam kelas, Pinocchio justru diusir oleh seorang guru, karena menganggap kalau Pinocchio tidak pantas ada di sekolah dan mengatakan kalau dia lebih pantas berada di pertunjukan boneka. Ketika John dan Gideon melihat kejadian itu, mereka berdua mengambil kesempatan untuk membawa Pinocchio pergi dan mengurung Jimmy sang belalang dengan sebuah toples kaca, yang kemudian menyerahkan Pinocchio kepada Stromboli. Sementara Geppetto sedang menunggu kedatangan Pinocchio dengan cemas, karena Pinocchio yang tidak kunjung pulang. Dan akhirnya Geppetto memutuskan untuk menyusul Pinocchio ke sekolahnya, dengan membawa kucingnya Figaro dan ikannya yang bernama Cleo. Saat di tempat pertunjukan teater, Pinocchio berkenalan dengan seorang perempuan bernama Fabiana dan seorang balerina yang bernama Sabina. Kemudian tidak lama dari itu, Pinocchio tampil di atas panggung teater. Saking semangatnya, di tengah pertunjukan itu kaki Pinocchio sempat terbakar karena gesekan yang terlalu cepat dengan panggung. Namun dia berhasil tampil dengan bagus sampai di akhir pertunjukan, sehingga penonton yang menyaksikannya menjadi senang dan memberikan uang yang banyak untuk Stromboli. Dari semua keuntungan yang Stromboli dapatkan, tentunya membuat Stromboli jadi senang dan berusaha mempertahankan Pinocchio dengan cara mengurungnya. Oh no! Please! Di waktu yang sama, meskipun dalam keadaan hujan Geppetto terus mencari Pinocchio. Sayangnya, meskipun sampai malam hari dan sudah mencarinya di semua tempat, Geppetto tidak menemukan Pinocchio. Ketika di dalam sebuah kereta, Fabiana dan Sabina mencoba membebaskan Pinocchio, akan tetapi mereka berdua gagal karena tindakannya tersebut diketahui oleh Stromboli. Kemudian terlihat kereta rombongan teater Stromboli sedang menuju ke sebuah tempat pertunjukan selanjutnya. Secara tak sengaja, kereta tersebut melaju melewati Jimmy, sehingga membuat dia berhasil bebas dari toples kaca yang sudah mengurungnya. Jimmy kemudian ikut masuk ke dalam kereta itu dan melihat Pinocchio sedang terkurung di dalam sangkar. Kemudian Jimmy menanyakan beberapa hal kepada Pinocchio, namun Pinocchio memberikan jawaban bohong kepada Jimmy. Pada setiap ucapan bohong yang disampaikan Pinocchio, hal itu membuat hidung Pinocchio menjadi lebih panjang sedikit demi sedikit. Dan ternyata semua itu Pinocchio lakukan agar Jimmy bisa mengambil kunci kurungan yang menempel pada dinding kereta. Akan tetapi, setelah Pinocchio mengaku kalau ucapannya itu bohong, alhasil hidungnya pun kembali ke bentuk semula. Then I had to reach the key. Setelah berhasil bebas dari kurungan, Pinocchio dan Jimmy langsung kabur dari kereta Stromboli. Saat mereka dalam perjalanan pulang menuju rumah, mereka pun tidak sengaja dibawa oleh seorang kusir kereta yang bernama Tuan Coachman. Kemudian mereka bertemu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Lemwick. Di situ Lemwick mengatakan, kalau semua anak-anak yang ada di kereta tersebut akan dibawa oleh Tuan Coachman ke sebuah pulau kebebasan. Di mana di pulau tersebut tidak ada polisi, orang tua, dan juga aturan untuk anak-anak. Jadi anak-anak akan bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan. Dan ternyata benar,
Setelah sampai di pulau tersebut, semua anak-anak mulai menikmati semua yang ada di pulau tersebut dengan sepuasnya dan bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Melihat semua kejadian yang ada di pulau itu, Pinocchio merasa tidak nyaman, apalagi saat Pinocchio melihat anak-anak lainnya menghancurkan semua jam yang ada di tempat tersebut. Yang artinya, tidak ada batasan waktu untuk mereka di pulau itu. Kembali lagi ke Geppetto. Saat dia sedang kebingungan mencari Pinocchio, tiba-tiba dia bertemu dengan burung camar Sofia. Di sana burung Sofia memberikan sebuah brosur tentang Pulau Kebebasan. Hal itu pun membuat Geppetto yakin kalau Pinocchio sekarang sedang berada di pulau tersebut. Di Pulau Kebebasan, terlihat Pinocchio dan Lampwick sedang bermain biliar. Kemudian, tiba-tiba Jimmy datang menemui Pinocchio, namun Lampwick malah melempar Jimmy ke lubang bawah tanah. Di dalam bawah tanah, Jimmy melihat Tuan Coachman sedang mengubah anak-anak menjadi seekor keledai. Jimmy yang sedang ketakutan pun, akhirnya pergi dan berusaha menemui Pinocchio. Saat Pinocchio melihat Lampwick, kepala Lampwick sudah berubah sepenuhnya menjadi kepala keledai, sementara Pinocchio sendiri tiba-tiba memiliki telinga dan ekor yang mirip dengan keledai. Karena kejadian tersebut, akhirnya Pinocchio dan Jimmy langsung kabur dari Pulau Kebebasan. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pun tiba di rumah Geppetto, namun mereka berdua tidak menemukan siapapun di rumah itu. Tidak lama kemudian, burung Sofia datang dan memberitahukan kepada mereka berdua, kalau Geppetto sudah menjual semua koleksi jam berharganya dan pergi mencari Pinocchio ke Pulau Kebebasan. Mendengar hal itu, Pinocchio dan Jimmy langsung kembali ke Pulau Kebebasan. Sebelum menyeberangi laut, mereka tidak sengaja bertemu dengan Fabiana dan Sabina, dan mereka mengatakan kalau Stromboli telah ditangkap polisi. Kini Fabiana dan Sabina telah membuat pertunjukan teater sendiri dan mengajak Pinocchio untuk bergabung. Namun karena pada saat itu Pinocchio masih memiliki urusan yang jauh lebih penting, jadi Pinocchio berjanji akan bergabung nanti setelah urusannya selesai. Karena pada saat itu Pinocchio memiliki sebuah niat yang baik, akhirnya telinga dan ekor keledainya menjadi menghilang dengan sendirinya. Kemudian burung Sofia, Jimmy dan Pinocchio kembali melanjutkan perjalanan dengan menyeberangi lautan untuk mencari Geppetto. Ketika sampai di tengah laut, mereka pun akhirnya berhasil bertemu dengan Geppetto. Geppetto terlihat kaget setelah bertemu dengan Pinocchio dan mendengar semua cerita petualangannya dalam sehari. Saat mereka akan bersatu kembali, tiba-tiba muncul monster besar dan menelan mereka semua. Saat berada di dalam perut monster tersebut, Pinocchio mendapatkan ide untuk membuat api dengan menggunakan kakinya. Kemudian dia mulai menggesekkan kakinya pada kayu dan terciptalah percikan api. Berkat hal itu, monster itu pun merasa kesakitan sehingga monster tersebut langsung memuntahkan semua isi perutnya. Tak cukup sampai di situ, ternyata monster tersebut kembali mengejar mereka, sehingga Pinocchio menggunakan semua kekuatannya untuk membawa ayahnya dan yang lain menuju ke sebuah gua. Setelah mereka berhasil selamat dari kejaran monster, Pinocchio mencoba membangunkan ayahnya, namun sang ayah tak kunjung sadar. Akhirnya Pinocchio pun menangis karena menganggap kalau sang ayah sudah meninggal dunia. Secara ajaib, air mata Pinocchio berhasil membangunkan ayahnya kembali.
Geppetto pun merasa sangat bahagia karena mereka semua masih selamat. Geppetto juga merasa bangga pada Pinocchio, karena Pinocchio sudah berhasil membuktikan kalau ia adalah anak laki-laki sejati. Mereka pun kemudian berpelukan dan pulang bersama-sama. Saat mereka pergi berjalan, tiba-tiba kaki Pinocchio perlahan-lahan berubah menjadi seperti kaki seorang manusia, yang artinya Pinocchio sudah berhasil mewujudkan keinginannya. Dan film pun selesai. Itu tadi keseluruhan alur cerita film yang berjudul Pinocchio. Semoga kalian semua bisa terhibur dengan video alur cerita film ini. Sampai jumpa lagi di video alur cerita film berikutnya. Bye.